yang aku khawatirkan dan bahkan yang aku pikir-pikirkan saat ini tuh ya Kak. Nanti aku takutnya gak bisa menjalanin mata kuliah yang akan aku lewati gitu. Aku takutnya nanti aku jadi stuck dan berhenti gitu. Aku seringkali berpikiran, aku sanggup gak ya? Itu dia. Terus kalau selama menjalankan semester akhir sebenarnya uh, beratnya itu cuman di waktu saya. Jadi gimana caranya kita harus ngitung waktu antara deadline ini, deadline itu, deadline tugas. Kita harus menyesuaikan waktu dosen kita, bagaimana kita ngejar dosen kita dan segala macamnya. Nah itu bakal kalian rasakan nanti. Halo dan Bobat dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast yang tentunya kita tunggu-tunggu. Dimana kali ini podcast ini adalah program kerja dari Kementerian Kominfo, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Untuk teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Eva Mariano Borisitohang dan pada hari ini saya di sini berperan sebagai host yang nantinya akan membawa podcast ini berjalan sampai dengan akhirnya. Tentunya di tema yang sangat menarik dengan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, di mana tema kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa baru dan mahasiswa akhir. Dan langsung saja kita akan perkenalkan narasumber kita pada saat hari ini, yaitu mahasiswa akhir dengan kakak siapa Kak? Halo semuanya, halo Kedan Pomet, saya Preti Sonia, saya merupakan mahasiswa akhir, ada di semester 6. Saya berasal dari program studi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Siapa nih yang dari jurusan Administrasi Niaga? Pasti bangga banget punya cutting secantik Kak Nia nih. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan kenalan nih dengan narasumber kita yang selanjutnya dari mahasiswa baru. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak? Halo semuanya, halo Kedan Polmed, nama saya Anissa Cindi Ayu Sumangkia. Saya dari program studi MICE. Wah, luar biasa banget. Memang anak MICE ini cantik-cantik ya guys ya. Oke, langsung saja di pembahasan kita. Nah kali ini kita akan membedah mengenai mahasiswa baru dan mahasiswa akhir. Gimana sih jadi mahasiswa baru itu, dan gimana sih perasaan udah jadi mahasiswa akhir bentar lagi bakal meninggalkan kampus sungguh tercinta kita ini. Langsung saja untuk kedua narasumber nih, saya ingin bertanya nih Kak, apa sih yang Kakak rasakan ketika menjadi mahasiswa akhir Kak? Oke, baik, makasih. Sebelumnya kalau ditanya soal perasaan ya pasti campur aduk. Di situ anak mahasiswa akhir itu banyak yang diurus mulai dari semester awal ya, 6 awal itu kita udah ngurus masa PKL, terus kita lanjut setelah itu ke tugas akhir. Kalau dibilang rasa, saya bilang tadi campur aduk karena di situ ada rasa bahagia, ada rasa sedih juga. Ketika bahagianya itu ketika kita bisa mengerjakan seluruh tugas-tugas dengan jeripayanya kita sendiri. Sedihnya itu pastinya selalu ada ya, di setiap tugas-tugas yang kita kerjakan itu pasti ada kesedihan gitu. Kesedihan itu misalkan kita susah untuk menjumpai dosen, itu pasti itu ya. Kalau mahasiswa akhir itu pasti. Kadang ada juga rezeki mahasiswa akhir yang dia dosennya enak banget untuk dijumpai, tapi itu semua pasti ada pelajaran yang kita dapatkan terkait dosen tadi atau gimana pun itu pasti ada pelajaran, sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa maksimal, termasuk tadinya tugas-tugas laporan kita, laporan magang, laporan akhir. Jadi kalau Eva tadi tanya soal perasaan, tentunya campur aduk pastinya. Waduh, berat ya guys ya di mahasiswa akhir. Tidak terlalu berat sebenarnya, nggak terlalu berat karena udah menjalankan. Intinya jangan dinikmati guys, Karena harus dinikmati, harus dinikmati, harus dinikmati sedihnya, harus dinikmati senangnya itu supaya lebih dapat ya Kak. Oke, teman-teman, kita lanjut ke narasumber berikutnya.
Jadi saya ingin bertanya untuk Kak Ayu sendiri, bagaimana sih perasaan kakak ketika kakak ini dinobatkan menjadi mahasiswa baru? Udah buat pengumuman nggak kak dari Polmed sendiri? Gimana sih kak perasaannya? Oke, baik, terima kasih. Perasaan saya sendiri sih untuk menjadi mahasiswa baru ini sangat campur aduk untuk memulai bergabung dengan teman-teman dan memulai lingkungan yang baru. Saya merasa perasaan saya khawatir, senang, dan bingung. Di sisi yang lain, di satu sisi saya merasa senang karena saya dapat bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda karakter. Seperti itu ya Kak. Saya bisa mengenal banyak karakter yang bisa mengubah diri saya sendiri dan membuka pikiran saya sendiri untuk memulai perkuliahan ini. Di satu sisi yang lain, saya merasa takut karena saya takut nanti saya tidak bisa mencapai target seperti apa yang saya inginkan, seperti itu. Waduh, masih mahasiswa baru ya guys, tapi udah berat aja kayaknya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kak, sebagai mahasiswa akhir nih kak, hal apa sih yang kakak sukai atau tidak sukai ketika menjadi mahasiswa akhir gitu? Oke, sebenarnya perlu digarisbawahi terlebih dahulu, mahasiswa akhir itu kalau di format sendiri kan dia hitungannya, kalau saya D3 ya, D3 itu kan semester 6 ya. Jadi kalau semester 6 itu udah full, nggak ada lagi SKS, kita udah nggak masuk kelas lagi. Jadi kita full dari semester 6 awal, itu bulan Januari kemarin kita udah push di PKL. Kita udah cari tempat PKL masing-masing atau magang ya, tempat magang masing-masing. Lanjut kita buat laporan magang, lalu selanjutnya kita mengerjakan laporan akhir, lalu menyelesaikan laporan akhir itu. Nah sebenarnya arah geraknya itu hanya di situ aja gitu. Jadi kalau ditanya suka nggak suka, sebenarnya kembali ke perasaan tadi lagi gitu. Apa yang membuat saya bahagia dan apa yang membuat saya sedih. Tentunya yang membuat saya bahagia itu yang saya sukai, dan yang membuat saya sedih itu pasti sebenarnya nggak semua yang membuat saya sedih itu nggak saya sukai, tapi pasti ada yang nggak saya sukai gitu. Nah kalau berbicara itu para lingkupnya tadi udah bagian PKL, magang dan lain sebagainya. Yang pertama yang saya sukai tentunya kita punya teman-teman baru. Nah jadi selama pelaksanaan PKL itu saya punya relasi yang lebih luas lagi di lingkungan pekerjaan. Saya tahu bagaimana lingkungan pekerjaan kurang lebihnya kayak gimana selama 3 bulan. Nah selanjutnya kalau hal yang gak disukai itu mungkin lebih ke apa ya, biasanya kita tuh masing-masing bareng sama teman-teman, tapi anak mahasiswa akhir ini udah ngerjain tugas tuh udah masing-masing sejak dari PKL dan sebagainya. Itu udah ke personal. Mulai dari kita PKL tuh kita ada memang yang berteman, tapi ada juga yang dia sendirian gitu. Nah di situ kan kita harus bangun personal branding kita sendiri gitu kan, karena kita nggak ada teman. Nah gitu teman kita, tapi kembali lagi teman kita dapatkan yang baru nanti di tempat kita PKL. Itu dia sebenarnya timbal balik sih ya. Kalau dibilang sedih kita nggak kehilangan teman, tapi kan udah jadi sendiri. Nah tapi kita dapat orang yang baru, dan mungkin orang baru itu bisa lebih membangun karakter diri kita gitu. Kita mau kemana artinya. Itu sih kalau kurang lebih yang suka nggak disukai itu. Keren. Untuk Ayu sendiri gimana nih kak? Perasaan kakak, hal yang kakak sukai dan tidak sukai ketika menjadi mahasiswa baru di Politeknik Negeri Medan? Oke, hal yang tidak aku sukai dan aku sukai itu, aku jawabnya dari aku yang tidak sukain dulu ya kak. Iya. Hal yang tidak aku sukai itu ketika aku harus menetap pikiran aku lagi untuk bisa menyesuaikan di lingkungan baru, agar orang-orang juga kan bisa menerima aku di lingkungan yang aku tempati sekarang, seperti itu. Hal yang aku sukai itu ketika aku bertemu dengan teman-teman, seperti aku bilang tadi, aku bisa bertemu dengan banyak karakter yang bisa aku temui untuk bisa memutar pikiran aku, mungkin bisa berpikir lebih luas lagi begitu. Oke teman-teman, tadi ini kita udah ngobrol banyak ya tentang mahasiswa baru dan mahasiswa akhir. Dan tentunya teman-teman sekalian itu pastinya penasaran nih ya, terkhusus dan dengan keadaan saat ini banyak maba yang akan masuk di dunia perkuliahan. Pastinya bingung gimana sih tips and trick untuk bisa sukses di dunia perkuliahan. Dan saat ini kita sudah menghadirkan mahasiswa akhir kita, dan kita boleh tanya-tanya nih untuk
Kak Preti sendiri, gimana sih Kak tips and trik untuk mahasiswa baru? Oke, mungkin baik, makasih ya tips and trick ya bahasanya. Jadi sebenarnya aku izin cerita sedikit ya. Boleh. Pada saat SMA itu aku merupakan mahasiswa yang introvert. Maksudnya kamu fokus pada akademik aja. Nggak ada yang ikuti kegiatan-kegiatan di luar daripada akademik, misal ekstra beasiswa kan, siswa gitu kan. Senang, aku tuh nggak ada ngikutin itu sama sekali. Jadi selama masa aku sekolah, aku nggak pernah ikut kegiatan-kegiatan di luar daripada akademik. Fokus sama akademik aku aja. Jadi ketika aku menjadi seorang mahasiswa, aku menyesali hal itu. Jujur aku menyesali hal itu karena aku tipikal orang yang nggak mudah bergaul sama lingkungan yang baru. Nah, karena aku tadi itu introvert, jadi kan aku kalau mau bergabung sama teman-teman yang baru itu harus berpikir dua kali. Kayak masih berpikirnya itu mungkin lebih ke arah yang aku salah ya nggak ya ngelakuin ini, aku salah nggak ya ngelakuin ini gitu. Aku salah nggak ngelakuin itu, aku salah nggak ngomong ini ngomong itu. Nah, itu ketakutan aku. Jadi aku takut untuk bisa berbaur sama banyak orang. Namun ternyata ketika aku mahasiswa, aku coba hal-hal yang baru. Nah, itu mulai datang rasa percaya diri aku untuk bisa coba hal-hal baru yang di luar daripada akademik. Bahwasannya aku harus bisa keluar dari jalurnya aku coba nih untuk bisa ikut organisasi yang pertama. Itu pertama kali aku mengikuti organisasi teman-teman. Jadi pas aku ikut organisasi, aku ketemu ternyata passion aku tuh ada di mana aku ketemu di organisasi. Dan di situ aku sangat-sangat bersyukur sehingga aku yang sekarang itu sangat berbeda sama aku yang siswa. Aku yang mahasiswa itu beda sama yang siswa. Jadi itu satu poin. Satu poin dari aku bahwasannya ketika kita menjadi seorang mahasiswa baru, silahkan coba hal-hal yang baru juga. Hal-hal yang baru yang bermanfaat, yang positif untuk diri kita sendiri gitu. Nah, dari hal-hal baru itu kita nge-explore diri kita nantinya. Mungkin pertama kali aku ikut organisasi, aku masih malu-malu. Aku berpikir bahwa aku bisa nggak ya jalani organisasi ini sampai akhir, bisa nggak ya aku bisa nggak ya cakap-cakap sama dia gitu lah bahasanya ya. Aku bisa nggak ya berbicara, dia sama aku nyaman nggak ya berbicara. Nah, aku overthinking soal itu. Tapi ternyata ketika aku explore, aku jalani, aku ikuti. Ingat teman-teman, ketika kita ikuti organisasi jangan hanya sekedar mengikuti, namun kita terjun sama semua kegiatan-kegiatan yang ada. Kita ikut terjun ke dalamnya, sehingga kita juga berperan di situ. Peran kita benar-benar ada, nggak hanya sebatas jabatan doang gitu. Nah, itu tips yang menurut aku, satu tips yang menurut aku memang benar-benar bisa merubah orang-orang yang seperti aku tadi. Dan aku merasa banyak sih orang-orang yang kayak gitu, masih malu, masih bingung mau buat apa. Satu hal, ketika aku ikut itu, aku punya teman baru. Tentu beda aku sama teman-teman aku yang lain yang gak ikut organisasi gitu. Sebenarnya banyak cara untuk bisa kita explore diri kita. Mungkin kalau aku ikut organisasi atau teman-teman lain punya cara sendiri gitu. Ada yang ikut lomba. Iya benar, ada dengan cara ikut lomba dia bisa ikut lomba, dia bisa punya relasi baru gitu. Kalau aku Tapi enggak, sorry ya Kak, boleh. Berbicara mengenai berorganisasi, itu kira-kira ketika kakak mengikuti organisasi itu tidak berpengaruh Kak ke nilai akademik kakak sendiri gitu ya? Karena kan banyak nih mahasiswa baru yang berpikiran kayak, wah nanti aku ketika aku ikut organisasi ini nilai aku akan hancur, akan nggak fokus untuk ngerjain tugas gitu. Gimana Kak kira-kira? banyak banget kasus kayak gitu. Bahkan teman-teman kalau sering dengar seminar tuh pasti banyak pertanyaan, Kak gimana sih caranya manajemen waktu, gimana sih gitu ya. Nah, kalau soal itu kembali ke diri masing-masing sebenarnya. Karena jujur kalau kita lihat waktu saya ikut organisasi, saya benar-benar vakum, organisasi udah lepas, sudah selesai semuanya. Dan jadi kalau misalkan pada saat berorganisasi itu, saya bukannya nggak banyak tugas. Kadang orang berpikir kayak, ini anak kok pulang-pulang terus ya, nggak pernah masuk kelas ya, ini apa nggak mikir tugasnya kayak gimana gitu kan. Atau kadang kawan-kawan organisasi, ini kok kelas terus ya, kok nggak pernah ikut rapat ya atau apa. Nah itu kembali ke diri saya pribadi. Ketika kita punya niat untuk terjun ke dalamnya, artinya kita bisa bertanggung jawab atas keduanya.
Ingat kita masuk ke sini itu pertama kan karena akademik kan. Iya benar. Organisasi itu yang kedua, tapi bukan berarti harus dinomorduakan. Artinya apa, dua-duanya ini berperan penting. Hanya saja bagaimana kita memprioritaskan kedua-duanya. Jadi pada saat itu saya juga punya tugas di organisasi, saya juga punya tugas di akademik. Tinggal bagaimana cara saya ngaturnya aja gitu. Artinya tugas kamu sama tugas saya itu beda. Jadi kamu yang paham bagaimana kamu ngatur itu, dan saya yang paham bagaimana saya ngatur itu. Tapi kalau kita nggak punya apa ya, maksudnya kita nggak punya niat untuk bisa ngatur itu, ya itu dia yang dikatakan bahwasannya kita gagal. Berarti semua berawal dari niat. Iya, dari diri kita sendiri gitu. Itu kalau aku pribadi, ada cara orang yang dia harus nulis dulu schedule dia tuh apa-apa aja, nulis dulu tugas dia tuh apa-apa aja. Ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang ya kayak aku gini, ya kembali ke diri lagi. Mungkin aku tipe orang yang inget aja bahwasannya jam segini aku harus kayak ini. Udah aku strukturkan semuanya tanpa harus nulis gitu. Ingat aja, jam segini aku harus kayak gini, ini aku harus kayak gini gitu. Mungkin itu tipsnya ketika nanti udah terjun ke dalamnya. Jadi nggak melulu harus soal organisasi. Sebenarnya kamu punya cara pandang sendiri terhadap dirimu. Aku nggak harus ikut organisasi untuk jadi orang yang kayak gini gitu. Suka itu. Oke teman-teman, sangat menarik ya. Banyak hal yang dapat kita ambil dari penjelasan Kasenia tadi. Jadi untuk teman-teman semua yang mahasiswa baru nih terkhusus, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Selagi kita punya niatan yang bagus untuk keluar dari zona nyaman, it's okay, karena itu bisa jadi cara kita untuk mengupgrade diri kita lagi. Kemudian nih Kak, ada pertanyaan dari teman-teman ini Kak. Hal terberat apa sih Kak yang Kakak rasakan ketika menjadi mahasiswa akhir? Ya, sebenarnya kalau berat gak berat-berat kan, cuman apa ya, saya mahasiswa akhir sih menurut aku ya. Mahasiswa akhir yang memang benar-benar dia berjuang untuk dirinya dari nol. Kemudian dari dia pasti berpikir kayak, aku nih sebentar lagi Polman, ini mau jadi apa? Oke, mungkin aku punya peringkat keluar dari format ini dengan peringkat tinggi, aku pulang dan segala macam, tapi itu nggak sepenuhnya menjamin aku bakal jadi apa ya setelah ini. Nah, itu kalau jawabannya kayak gitu. Dan menurut aku kalau nggak berat, tapi itu menjadi pikiran gitu. Nah, itu dia. Terus kalau selama menjalankan semester akhir, sebenarnya beratnya itu cuman di waktu saya. Jadi gimana caranya kita harus menjaga waktu antara deadline ini, deadline itu, deadline tugas. Kita harus menyesuaikan waktu dosen kita, bagaimana kita ngejar dosen kita dan segala macamnya. Nah, itu bakal kalian rasakan nanti. Jadi, dan semoga nantinya ketika kalian udah ada di semester akhir, kalian dapat dipermudah segalanya. Amin. Mungkin itu aja sih. Kalau dibilang berat, nggak berat kok. Dapat jam tidur Kak. Biasanya kan mahasiswa akhir biasa kenal dengan yang nggak enak tidur gitu, kelelawar. Kalau itu enggak kayak gitu bapak saya, karena saya tipikal orang yang kalau memang lagi nggak mau kerja nggak bakal kerjain. Jadi ngerjain tugas saya nih misalkan, kalau memang belum mau kerja nggak akan saya kerjain, tapi ketika saya udah punya niat kerja, satu hari bisa siap gitu deh. Kalau punya niat itu, kalau tipe saya ya kayak gitu. Jadi kalau tidur alhamdulillah masih normal. Makanya saya bilang tadi nggak berat, karena alhamdulillah buktinya terjalan nih sekarang. Untuk Kak sendiri Kak, hal terberat apa sih Kak yang Kak rasakan ketika menjadi mahasiswa baru? Oke, terima kasih Kak. Jujur saya terkesan sekali dengan jawaban-jawaban dari Kak Sonia ya. Pikiran saya pun terbang. Jadi hal-hal Memang terberat, AN itu mantap guys. jadi hal-hal terberat yang saya rasakan ketika saya menjadi mahasiswa baru itu kan belum banyak nih, ya kan? Karena kan baru tahap awal. Tapi saya merasakan hal terberat itu salah satunya ketika saya harus menyiapkan mental saya, ya kan? Ketika saya harus membuat perincian-perincian
perencanaan apa saja yang harus aku lakukan selama aku nanti menjadi mahasiswa, terutama menjadi mahasiswa baru. Untuk saya sendiri sih, hal terberat itu adalah rasa takut saya sendiri. Seperti itu Kak, rasa takut saya sendiri untuk memulai. Lebih tepatnya saya overthinking gitu. Nanti takut nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Nanti takut lemah di pelajaran yang ini, pelajaran yang gitu, jadi jatuh. Iya. Tapi guys, berbicara tentang jawaban Kak Ain ya, saya memaknai bahwa jangan pernah takut untuk mencoba. Karena apa? Karena ketika kita tidak mencoba, kita nggak tahu kita gagalnya atau kita berhasil gitu. Itu aja sih. Untuk ini ada Kak, pertanyaan lagi. Sebagai mahasiswa baru, bagaimana sih Kak pandangan Kakak melihat mahasiswa akhir nih yang ada di depan mata? Oke. Pertanyaan aku sendiri sih, wah, kakak-kakak ini hebat sekali ya gitu. Kok bisa sih mereka bertahan, mampu melewati semuanya? Karena jujur dari cerita-cerita kakak-kakak, abang-abang kayak gitu kan, banyak juga yang ini kuliah kok berat sekali ya. Oke ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Kali ini saya mau bertanya nih untuk Kak Nia sendiri, bagaimana sih Kak sudut pandang Kakak ini melihat seorang maba nih masuk di kampus Kakak gitu? Gini, kalau sudut pandang aku kebalik aja dari aku ya, karena aku pernah merasakan apa yang merasakan walinya. Jadi waktu maba itu pasti seneng banget. Kita nggak pikir apa-apa, nggak pikir kakak kelas ini segala macam. Kita pikirin dulu diri kita, siapa kawan kita nanti ya. Itu kalau aku, karena kita masih ke bawah. Gimana kita siswa? Kita sebagai siswa itu pasti masih terbawa pada saat kita mahasiswa. Jadi menurut aku mereka yang sekarang ini ya memang punya jalannya masing-masing sih gitu. Jadi karena kan ada orang yang berpikiran bahwasanya masih maba, jadi kadang kan ada orang yang berpikiran bahwasanya maba itu, kalau kita ya siswa akhir, kadang ada orang yang berpikiran bahwasanya maba itu kita udah jalan di itu. Maksudnya mereka menganggap remeh seorang maba, padahal kita pernah ada di posisi yang seperti itu gitu. Posisi yang seperti itu dimana kita lagi senang-senangnya. Tentu beda seorang mahasiswa sama orang yang dia nggak lanjut kuliah. Pasti ada kawan-kawan kita, kalau saya ada sih, ada kawan-kawan kita yang nggak kuliah. Nah kita itu diberi kesempatan untuk kuliah, jadi kita harus banggakan hal itu beda pastinya kita yang kuliah sama kita yang nggak kuliah. Jadi jangan disamakan, beda juga pastinya maba sama kakak tingkat, itu pasti beda. Kalian itu baru memulai mengeksplor diri kalian sendiri. Jadi kalau dari sudut pandang aku, maba itu ya biar aja mau eksplor diri mereka sendiri. Kalian harus eksplor diri kalian sebanyak-banyaknya, karena bagaimanapun dunia kuliah itu beda sama dunia sekolah. Memang benar-benar beda. Mungkin kalau di sini kalian benar-benar sendiri, gimana caranya kalian bisa cari teman, cari relasi yang sebanyak-banyaknya, kayak gimana caranya kalian bisa mengambil hati seorang dosen gitu kan. Karena kalau saya dulu waktu semasa sekolah, kita masih bisa hemat-hematnya sama guru-guru di sekolah mungkin ya. Nah, tapi kalau di sini tuh kita harus bisa memahami karakter masing-masing dosen kita kayak gimana. Tidak hanya karakter dosen, karakter teman juga. Teman itu beda-beda di kuliah, sama sekali beda. Apa yang kita jumpai di saat kita siswa sama mahasiswa itu beda jalan. Itu signal dari aku. Wah, itu biasa banget guys. Jadi kalau sudah bisa simpulkan, maba ini masa peralihan. Iya benar, masa peralihan. Apalagi waktu zaman aku tuh masih online. Jadi bener-bener benci ke bawah sih siswanya itu. Masih online pada saat itu. Sebagai seseorang yang mengalami masa peralihan itu Kak, gimana sih kemarin tuh cerita Kak ketika menghadapi masa peralihan itu? Banyak banget ceritanya, panjang kali gitu. Maksudnya
Kita kan peralihan itu kan mulai dari teknologi yang ada. Teknologi kita juga masa peralihan. Nah di situ saya tuh bukan orang yang paham kali sama yang namanya teknologi. Jadi kita mulai belajar Zoom, kita mulai belajar Google Meet dan segala macamnya. Itu benar-benar perlu apa ya, ilmu juga untuk hal yang seperti itu, karena benar-benar peralihan yang sungguh-sungguh beralih sih dari semuanya, dari segala sistem pembelajaran dan sebagainya. Gimana kita komunikasi ke dosen, cara kita komunikasi ke dosen. Mungkin kalau offline kalau offline dengan mimik wajah aja dosen udah paham, oh anak ini lagi bahagia, oh anak ini lagi memohon dan segala macam. Kalau kita melalui chat barangkali nggak semua dosen bisa paham itu. Nah artinya kita yang harus memahami mereka gitu. Jadi mau benar-benar beralih banget sih mungkin ada yang terus. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Kalau menurut Kakak sendiri nih, lebih susah berpisah dengan teman lama karena akan wisuda, ataukah memulai lingkungan pertemanan baru bagi mahasiswa awal? Lebih susah berpisah atau memulai pertemanan baru ya? Iya benar. Oke, jadi sepengalaman aku, seperti yang aku ceritakan tadi, bahwasannya sebelum aku mengeksplor diri aku susah untuk bisa berteman sama banyak orang. Nah, tapi ketika aku udah eksplor diri aku merasa aku bisa berkenalan dengan lingkungan baru. Jadi, I choose that. Aku pilih itu karena aku rasa aku mampu untuk bisa berkenalan sama orang yang baru. Tadi gimana berpisah dengan teman atau memulai lingkungan yang baru? Jadi aku lebih memilih memulai lingkungan pertemanan yang baru karena menurut aku ketika kita keluar kita udah jadi diri kita masing-masing ya. Kita udah mulai bangun diri kita lagi. Memang teman kita yang sebelumnya bukan berarti meninggalkan kita, tapi nggak mungkin kita sama-sama selamanya. Kita punya kerjaan yang masing-masing. Jadi menurut aku lebih pilih untuk mengenal lingkungan yang baru. Selain itu keuntungannya pasti kita punya teman yang baru juga. Nggak kita juga punya teman sebelum kita wisuda, tapi kita punya teman baru lagi ketika kita memulai lingkungan yang baru. Tuh. Nah untuk Kayu sendiri deh, kan masih maba Kak. Jadi saya mau ngajak berandai-andai. Seandainya Kak Ayu jadi mahasiswa akhir nih, menurut Kak Ayu sendiri lebih susah berpisah dengan teman karena akan wisuda atau memulai lingkungan pertemanan yang baru nih Pak? Menurut aku sih lebih susah untuk mengenal lingkungan yang baru. Karena rasanya kita memulai dari awal lagi gitu kan. Dari kita beralih dari masa lalu kita selama kita di SMA gitu. Selama kita menjadi siswa, beralih menjadi mahasiswa lagi sama. Jadi kayak rasanya kita memulai dari awal lagi gitu. Kayak kita harus muter balik pikiran kita bagaimana biar bisa jadi sukses, menjadi lancar ke depannya gitu. Jadi menurut aku sih lebih susah untuk memulai mengenal lingkungan baru. Untuk Kak Nia dulu, hal apa sih Kak yang Kakak khawatirkan ketika menjadi mahasiswa akhir nih? Kalau khawatir sebenarnya kembali ke yang tadi lagi sih yang perbandingan sebelumnya. Kalau selama jadi mahasiswa akhir sebenarnya nggak ada rasa khawatir soal pekerjaan, masa saya magang, masa magang PKL ya, masa pekerjaan laporan dan segala macamnya itu nggak ada yang dikhawatirkan sebenarnya. Tapi susahnya pasti ada, susah senang itu pasti ada setiap saya mengerjakan itu semua. Cuman yang menjadi kekhawatiran besar saya selepas saya keluar dari sini, seperti yang saya bilang tadi, akan jadi apa ya diri ini? Nah gitu, akan jadi apa ya diri ini? Oke, aku mau school nih ketika aku ada di kampus, tapi aku mau nggak ya ketika keluar dari kampus? Aku jadi, cuman ya harapannya kita semua lah bisa dipermudah. Baik saya ketika keluar dari kampus saya bisa dapat apa yang saya cita-citakan, gitu juga teman-teman semua gitu. Dan itu saya rasa kekhawatiran besar untuk semua mahasiswa akhir
yang mungkin memang memulai dirinya dari nol, yang dia tuh nggak punya siapa-siapa barangkali, dia memang benar-benar berjuang dari awal hingga akhir. Kalau aku sih sebenarnya kalau dari aku ya reflect tuh kan terus di luar itu kita ada berpikir ke atas gitu. Kalau soal percaya waktu aku itu aku udah pikir bahwa dari bulan bulan 11 tuh udah cari sebab ada teman aku siapa. Nah pentingnya memilih seorang teman untuk kita saat itu tuh suatu pengaruh karena kita bakal kerja sama dia terus. Oke, mungkin teman-teman kita yang biasanya kita tahu mereka kayak gimana, kita lebih tahu mereka kayak gimana. Tapi yang bisa kita ajak kerja itu kita juga tahu yang seperti apa gitu. Karena di dunia kerja kita bukan mau main-main. Mungkin kalau sama teman-teman biasanya kan kita ya bermain lah ya, fun ya. Nah tapi kalau aku pribadi kemarin itu kebetulan memang sebenarnya waktu itu PKL aku jauh. Jadi teman-teman aku itu rumahnya juga jauh dari rumahku. Nah, aku PKL dekat rumah. Jadi mau bawa mereka ke sana itu nggak mungkin gitu. Padahal aku pengen bareng sama mereka. Terakhir aku bawa teman organisasi aku. Nah, ini intinya relasi. Aku bawa teman organisasi aku yang kebetulan prodi sama aku di administrasi bisnis juga. Nah, kami sama-sama satu daerah. Nah, kami PKL di sana. Jadi aku udah prepare dari jauh, dari bulan November atau bulan Oktober kalau nggak salah aku udah prepare sih bakal gimana, dan aku bakal sama siapa. Dan terbukti ketika kita bisa pilih itu dan kita bisa persiapkan itu semua di dunia kerjanya, di dunia PKL-nya, waktu kita pelaksanaan magangnya, kita ada enjoy, kita ada paham, kita bisa kerja sama. Karena kembali lagi, setiap orang itu berbeda-beda. Di dunia kerja itu setiap orang berbeda-beda. Tapi ketika kita punya teman yang bisa kita ajak kerja bareng, itu akan menjadi lebih semangat sih kegiatan itu. Dan kalau soal kekhawatiran itu sih, tapi sebenarnya kalau aku ya nggak perlu dikhawatirkan benar. Karena ketika kita udah semua itu ada jalannya, pasti ada solusinya. Tapi mungkin nggak cepat. Nah mungkin yang buat kita khawatir tuh, kawan aku udah dapet tempat PKL, aku belum gitu kan. Atau dia udah ada kawan PKL, aku masih sendiri, aku sama siapa ya Nan. Mungkin itu soal waktu. Yang bikin kita khawatir itu soal waktu sama soal teman kita kali ya, apa yang kita lihat gitu kan. Jadi aku masih dulu ada nih. Karena jujur aku ngejalanin yang kayak gitu sama masa laporan akhir. Aku teman-teman aku tuh udah enak semua, ada enjoy dan ngerjain. Tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Karena aku yakin ini pasti selesai. Ini nggak mungkin nggak selesai karena aku punya niat. Kecuali aku membiarkan itu semua, aku nggak peduli sama itu pasti nggak bakalan keluar dari pabrik ini gitu kan. Tapi karena aku punya niat, aku selalu jumpai dosen, misalkan dan kalau aku butuh dosen, aku selalu kerjain apa yang menjadi deadline aku, apa yang menjadi tugas-tugas aku. Jadi semua bisa terselesaikan. Nah, jadi buang aja itu pikiran yang iya udah ya, aku belum gitu. Pentingnya belajar untuk berusaha memikirkan orang lain. Itu penting. Mantap. Karena tapi nggak di semua sisi ya. Jangan nanti nampak anak-anak minta makanan malah nggak dikasih, dia udah nggak makan seminggu, malah nggak dipikirin jangan kayak gitu, dicedain guys. Ya kadang ada hal yang memang kita nggak harus kita peduliin dia gitu, tapi harus juga kita peduliin dia. Kapan kita nggak peduliin dia gitu. Berarti self-love itu ya kak, lingkungan dan pertemanan di dunia perkuliahan. Kalian bisa apa ya, riset. Kita kan punya cara yang berbeda-beda ya, kita bisa tahu gimana kalau aku main sama dia, kita sendiri sebenarnya ngerasain. Kalau aku main sama dia, aku punya ini ya, pas aku main sama dia, ternyata jadi gini gitu. Dan satu lagi, jangan samakan lingkungan organisasi sama lingkungan kita kuliah, karena nggak semua orang ada di organisasi. Nah, jadi saya belajar itu di organisasi. Ketika saya ikut di organisasi, saya bisa beradaptasi sama semua lingkungan.
Maksudnya saya tahu lingkungan ini tuh kayak gimana, tapi saya harus coba untuk masuk ke dalamnya. Tapi kita harus jadi diri kita sendiri, jangan apa ya bahasanya. Jangan kita samaratakan semua orang. Kamu tuh tipe orang yang mungkin susah untuk bisa mengenal lingkungan baru. Dan bukan berarti cara bicara saya sama orang yang mudah untuk mengenal lingkungan baru. Pasti beda. Pasti ada sudut rasa nggak percaya diri. Yang satu pasti nggak percaya diri, yang satu percaya diri gitu kan. Sama kalian jangan bicarakan kesedihan di depan orang yang lagi senang. Gimana maksudnya? Untuk defektis. Maksudnya jangan bicarakan, saya pernah dapat apa itu. Jangan pernah bicarakan kesenangan di depan orang yang lagi sedih. Itu dia misalnya. Ya, kau ngapain cerita itu sedangkan kau tahu kita lagi sedih gitu kan. Jadi teman-teman itu pentingnya kembali ke diri sendiri sih sebenarnya. Kalau saya kontrol diri kita tuh penting. Jadi tolong utamakan diri kita sendiri. Kalau perasaan tolong utamakan perasaan orang lain. Nah, kontrol diri kita tuh yang paling penting. Jadi utamakan perasaan orang lain dulu. Kalau kita buat ini dia merasa kayak mana ya gitu. Jadi tapi itu nggak di semua saat, tidak di semua saat. Ada saatnya kita nggak harus menang, kita harus ngalah. Ada saatnya kita harus menang dan mereka harus kalah gitu. Itu sih kalau dari aku. Karena yang kalah belum tentu menang. Oh, enggak jadi. Iya dong, yang kalah udah pasti kalah kan? Iya betul. Oke, untuk kalian sendiri, apa sih Kak hal yang khawatirkan ketika nanti aku menjadi seorang maba di Format? Hal yang aku khawatirkan dan bahkan yang aku pikir-pikir saat ini tuh ya Kak, nanti aku takutnya gak bisa menjalani mata kuliah yang akan aku lewati gitu. Aku takutnya nanti aku jadi stuck dan berhenti gitu. Aku seringkali berpikiran, aku sanggup gak ya di sini? Aku bisa gak ya gitu. Jadi yang aku khawatirkan itu diri aku sendiri, karena aku kadang gak bisa mengatur diri aku untuk percaya diri gitu. Aku gak percaya sama diri aku bahwa aku bisa gitu. Lebih mengarah ke beneran duluan mungkin gitu. Tapi untuk teman-teman semua, kita harus tetap optimis guys ya. Iya benar. Berjuang sampai akhir. Mungkin sedikit ya dari aku. Optimis itu sebenarnya ada orang yang bisa bangun optimis dengan cara memandang hal-hal yang di sekitarnya. Ada orang yang dia bisa optimis karena orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun itu. Nah, jadi aku dulu kalian bayangin aku siswa tuh nggak pernah ikut apa-apa, aku itu nggak optimis. Tapi ketika aku jadi mahasiswa, aku berada di organisasi itu bukan karena diri aku juga, tapi karena orang lain. Jadi pada saat itu aku diajak bisa itu. Ini penting juga ya. Iya, penting pengaruh dari orang lain. Selain kita bisa mencermati sekitar kita juga butuh support dari orang-orang di sekitaran kita gitu. Jadi mungkin awal-awal teman-teman harus cari yang kita nggak tahu sih sebenarnya orang yang positif atau negatif sama dia, tapi kita coba untuk berpikir bahwasannya dia baik untuk aku atau aku bisa buat kebaikan untuk dia. Berarti kita berusaha ya lah. Ya, dari itu penting banget. Iya benar, tapi kalau maba biasanya masih baru-baru itu dia kan pentingnya menarik untuk filter semuanya. Tapi kalau masih maba explore aja sih semuanya dan iya, explore semuanya benar-benar. Selagi itu positif, dia. Aku juga kemarin waktu maba itu Kak, agaknya sih. Aku juga untuk terjun ke di semester 2 lah, sampai semester 2 online, semester 3 udah mulai offline. Itu sih dari aku sendiri sih, mungkin dari kakak-kakaknya beda ya kan. Kakak-kakaknya sempat merasakan online dan offline gitu. Jadi aku tuh langsung terjun ke dunia offline-nya gitu kan, nggak sempat merasakan yang online, tapi mungkin di perbedaannya cuma itu aja sih. Tapi lebih seru sih Kak ya. Lebih seru offline gitu kan. Iya benar, seru offline. Malah kami harus beradaptasi lagi ketika kami digantikan jadi offline. Iya. Kami udah 2 tahun online, ternyata Online gitu. dinyatakan bahwasannya offline kita harus beradaptasi lagi.
oh ternyata kawan aku yang asli tuh kayak gini Iya. oh yang online tuh kayak gini, yang online tuh kayak gini gitu. Ada tipe orang yang dia ketika online extrovert, tapi ketika dia offline dia introvert. Ya benar-benar. Ini sebenarnya bukan teman kuliah ya, aku pernah jumpa orang yang seperti itu. Jadi ketika aku berkomunikasi sama dia melalui chat, oke, aku nyambung sama dia, ternyata dia enjoy orangnya, dia ngakak, lucu, bareng segala macam. Tapi ketika jumpa, tidak sesuai gitu. Oh iya, gimana aja ini, kenapa gitu kan? Nah itu adaptasi lagi kita jadinya kan. Oh ternyata dia kayak gini. Kita berbicara mengenai planning ya. Kira-kira sebagai mahasiswa akhir, apa sih rencana Mbak ke depannya? Aduh, apa ya, mungkin ayo dulu deh rencananya untuk jadi mahasiswa baru nih kan. Dari aku sendiri nih ya Kak, perlunya mengasah kemampuan gitu, karena kan kita bersaing dengan teman-teman kita yang dari luar sana, dan jadi hal utama yang aku buat perencanaan untuk aku diri sendiri sebagai mahasiswa baru itu mengasah kemampuan dan mengasah pengetahuan gitu, karena kan kita nanti takutnya nggak mampu bersaing sama teman kita yang si ini, jadi kita kalah jauh di bawah gitu. Dan tapi iya dan gue service. Kalau aku pribadi, aku itu rencana ini ya. Rencana sebenarnya kalau rencana aku pengen ada divisionnya aku. Tuh, siapa yang nggak mau, pasti semua mau ya. Pasti semua mau bekerja sesuai dengan passionnya. Nah, aku pengen itu, cuman aku rasa aku belum terlalu mumpuni dari segi akademis. Nah, maksudnya aku kan masih D3 nih, aku butuh belajar lagi gitu kan. Jadi kalau ditanya rencana, sebenarnya aku pengen banget untuk bisa punya lanjut kelas terus lanjut untuk bisa mendalami passionnya aku. Tapi kalau memang nantinya ada apa kesempatan untuk bisa bekerja, jangan kenapa nggak aku coba aja kerja dulu ya kan, karena sebari itu semua pengalaman akan terus ada yang baru. Jadi diri ini semakin matang akademik, matang pengalaman, sehingga aku benar-benar ada di passion yang aku mau gitu. Jadi kalau ditanya rencana, sebenarnya aku lebih ke, kalau dibilang pengen kerja, oke, aku pengen kerja. Aku lagi coba-coba bagian kerja. Tapi kalau ditanya pengen lanjut lagi nggak kuliahnya, pengen banget. Aku pengen itu semua bisa berjalan seiringan. Tapi kan kita nggak tahu ya rencananya kayak gimana. Barangkali rencananya kayak gimana kan kita nggak tahu ya. Kita hanya bisa berencana ya, Mbak. Terus Untuk teman-teman yang punya lowongan kerja boleh dihubungi. Tapi nih Kak, berbicara tadi mengenai endorser ini Kakak nih. Kakak tuh pengennya pas kerja dulu nih, tapi tidak menutup kemungkinan untuk lanjut. Tapi banyak orang nih Kak, yang udah mengalami itu, yang udah kerja dulu. Ketika udah merasakan nikmatnya megang uang gitu, malah niatnya lanjut itu masih pernah gitu Kak. Ini kita gimana pendapat Kakak kira-kira? Oke, kalau dari aku itu benar sih. Sebenarnya itu benar. Karena riset mengatakan seperti itu. Banyak orang anak muda yang dia udah tahu kerja, dia malah nggak lanjut. Atau banyak orang yang dia kerja dulu nih selama 4 tahun. 4 tahun sekolahnya baru dia lanjut untuk bisa lanjutin gelar media gitu. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya ya gimana ya, kembali ke pribadi lagi sih sebenarnya itu. Karena pernyataan itu aku akui benar juga adanya. Kayak kita udah kenal uang, bukan kenal uang sih sebenarnya, kita punya tanggung jawab di pekerjaan. Sehingga tanggung jawab itu yang buat mimpi kita yang tadinya itu, yang kita mau lanjut gelar itu kita tunda dulu gitu. Karena kita harus menyelesaikan tanggung jawab di kerjaan. Nah, kemungkinan tanggung jawab di kerjaan itu ternyata buat kita nyaman. Jadi kita, oh ya udah aku enjoy aja lah kerja, aku punya lingkungan kerja yang enak, aku punya pekerjaan yang enak, dan aku bisa di pekerjaan ini aku mampu, bensin juga oke. Nah, ada lagi yang gajinya itu kan jadi nomor ketiga, ada yang nomor 1 gitu kan. Mungkin
ada tipe orang yang dia gajinya besar kok, atau aku nyaman karena lingkungan kerjanya gitu, sehingga itu kan digelar dia mau lanjut untuk bisa akademiknya itu dilanjut, gelarnya lanjut, jadinya ditunda dulu lah gitu. Aku sih lebih ke santai sekali dua bikin aku kuliah atau sambil kerja. Nah itu kan pilihan, solusi sebenarnya. Ada kuliah sambil kerja, tapi kembali ke kalian, ketika fisik gak mengikuti, gak usah. Iya benar. Daripada dipaksakan akhirnya dua-duanya terbuang ya Kak. Kan satu lagi kan si orang beda-beda, dari segi ekonomi, keluarga dan segala macam tuh pasti beda-beda. Mungkin keluarga aku nggak mendukung aku gitu, makanya dia nggak mau kuliah, dia maunya kerja, atau keluarga aku dukung dua-duanya, makanya dia kuliah sambil kerja, gitu sih. Oke, terima kasih Kak atas jawaban sangat luar biasa. Oke teman-teman, kita berada di penghujung podcast kita hari ini. Dan satu hal nih Kak, kira-kira pesan untuk mahasiswa baru apa nih Kak? Oke, kalau aku pesannya nggak banyak sih, karena belajar dari aku juga ya. Aku juga jadi aku ambil bahwasannya explore aja diri kamu sebanyak apapun. Ketika kamu ketemu sama hal-hal yang positif, silahkan ambil itu, silahkan ikut berperan dalam itu, baik itu kegiatan segala macamnya, silahkan ambil peran di dalamnya, karena itu semua bakal ada impact-nya untuk kamu sendiri. Mungkin nggak sekarang, tapi satu atau dua tahun ke depannya bikin strategi. Menurut aku itu satu aja, tapi ketika kamu melakukannya dengan baik, kamu bakal dapat impact itu. Karena kembali lagi mungkin kita sama ya, kita bukan orang yang mudah untuk bisa berkenalan sama lingkungan baru. Karena aku juga kayak gitu. Tapi ketika aku berhasil nge-explore itu tadi, aku cari pengalaman-pengalaman baru, aku temuin hal-hal yang baru, aku ikuti, dan itu impactnya besar banget di diri aku. Dan satu lagi, ketika kamu nggak optimis, seperti yang tadi, ketika kamu nggak optimis maksudnya ketika kamu optimis itu, maksudnya optimis itu bisa dibangun dari dua hal. Cara pandang kita terhadap apa yang ada, sama orang-orang yang support kita. Nah, ketika kamu terdapat optimis itu dari cara pandang kamu, silakan cari teman-teman yang bisa support kamu agar kamu bisa percaya diri. Itu dia. Jadi, nge-explore diri itu juga butuh percaya diri. Kalau nggak percaya diri, kita susah untuk explore. Jadi, cari antara dua itu. Kamu bisa pandang hal-hal yang ada di depan kamu atau melalui orang-orang yang ada di dekat kamu. Gitu. Untuk Kania sendiri Kak, kira-kira ada nggak nih pesan untuk Kak Nia sebagai mahasiswa akhir? Ada dong. Pesan aku itu untuk kehadirin saling sembeli itu sebagai siswa akhir. Tetap semangat, tidak ada. Ya, semangat tuh nomor satu dan jaga kesehatan, karena kesehatan itu lebih penting dari apapun. Kan nggak ada gunanya kita misalnya membangun organisasi sana sini gitu, tapi badan kita sendiri tuh nggak sehat gitu ya. Nah, jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan gimana ya? Nah, Pada penjodoh kali. Jangan Jangan dulu guys. Mungkin itu juga sih. Jangan dulu. Sebulan. Iya bahasan dia. Siapa tahu kan Kak? Ada kamu berat. Amin. Oke teman-teman, kita berada di penghujung acara kita pada saat hari ini. Dan mungkin kesimpulan sedikit dari saya sebagai host nih. Tadi kita udah berbicara banyak mengenai mahasiswa akhir dan mahasiswa baru. Dan dari pembicaraan tadi saya bawa menanggapi pembahasan untuk teman-teman nih. Sebagai mahasiswa baru, jangan pernah takut untuk memulai, karena ketika kita tidak melakukan hal itu, kita nggak tahu nih kita bakal gagal ataukah kita berhasil nantinya. Dan jangan pernah membatasi diri kalian untuk bisa untuk bisa mencari relasi lagi, bahkan mengupgrade diri kalian sendiri. Dan untuk mahasiswa akhir nih, satu aja sih, tetap semangat untuk cari loker.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya sebagai host dan terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Pak Freddy Samia sebagai narasumber kita pada saat hari ini dan juga kepada Kak Ayu. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktu dan sampai jumpa lagi guys. Saya selaku host pada saat hari ini pamit undur diri dan bye-bye.